Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel program usaha. Di video kali ini kita akan membahas tentang budidaya ayam hutan. Ayam hutan menjadi salah satu peluang usaha yang cukup diminati dan dikembangkan. Sebab nilai ekonomis jenis ayam hutan ini dapat mencapai kisaran hingga 1-2 juta rupiah per ekornya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan jenis ayam ini kemudian banyak diburu untuk dikomersilkan. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, ayam hutan hijau relatif belum familiar. Namun jika kita menyebut ayam bekisar, maka akan banyak orang yang tahu. Sebab ayam hutan hijau ini apabila dikawinkan maka akan menjadi awam bekisar. Pada dasarnya ayam hutan hijau atau yang dengan nama latin Gallus varius merupakan hewan endemik atau asli Indonesia. Habitat alaminya adalah daerah hutan dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara hingga Bali. Meskipun demikian, keberadaannya di habitat asli mulai terancam. Hal ini tidak lain adalah karena ulah dari para pemburu nakal, di mana mereka memburu semua jenis ayam hutan untuk kemudian diperjualbelikan. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari kepunahan, maka tentu dibutuhkan usaha untuk memperbanyak atau mengomersilkan ayam tersebut, namun tanpa mengganggu habitat aslinya. Metode atau cara paling tepat tidak lain adalah dengan melakukan budidaya ayam secara komersil. Meskipun demikian, tentu hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Resiko keberhasilan dan kegagalannya juga belum dapat diprediksi. Pastinya yang menjadi kesulitan adalah menghilangkan sifat liar dari ayam hutan hijau ini. Sebab hal ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi pembudidaya. Namun dibalik itu semua, jika Anda memang tertarik untuk mencoba menekuni hal ini, ada 5 cara budidaya ayam hutan hijau paling praktis bagi pemula. Itu persiapan kandang. Tahapan awal dalam budidaya ayam hutan ini tidak lain adalah persiapan kandang. Meskipun pada habitat aslinya ayam hutan ini tumbuh secara liar, namun tentu dalam budidaya pembuatan kandang tak dapat dibedakan seperti yang juga dilakukan pada cara budidaya ayam Jawa super bagi pemula. Sebab keberadaan kandang inilah yang nantinya akan dapat meredam sifat liar ayam hutan hijau yang dapat terkenal sulit dihilangkan. Sebagaimana budidaya unggas pada umumnya, kandang yang dibuat haruslah ideal, sebab hal ini yang nantinya akan menjadi budidaya menjadi efektif dan efisien. Kandang ayam hutan liar harus dibuat senyaman mungkin sehingga ayam nantinya tidak akan merasa stres dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Adapun kriteria kandang yang ideal haruslah mencakup beberapa hal, antara lain berikut. Ukuran ideal kandang minimal 5x5 meter dengan lantai tanah serta atap dengan bahan yang dingin seperti dari genting atau asbes. Dinding kandang dibuat semi permanen atau setengah tiang. Tinggi bangunan maksimal 3-5 meter. Sekitar bangunan dibuat ruang terbuka dengan kanan kiri dipagari rapat agar ayam tak dapat kabur atau keluar menjauh. Yang kedua, pemilihan induk. Indukan merupakan hal yang amat penting terutama dalam budidaya, sebab hal ini sangatlah penting terutama untuk kemudian menghasilkan anakan yang berkualitas. Oleh sebab itu, maka tentunya indukan yang dipilih juga harus berkualitas sebagaimana pada cara budidaya ayam Bangkok aduan. Adapun untuk ayam hutan hijau sendiri, baik indukan jantan ataupun betina memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Berikut kriteria untuk ayam jantan dan betina. Ayam jantan relatif lebih indah dari segi warna bulunya, di mana bagian bulu badannya berwarna hijau bercampur dengan ungu dan beberapa warna lain. Dari segi ukuran badan juga ukuran ayam hutan hijau lebih besar, sedangkan ayam betina memiliki warna yang lebih standar yakni hanya coklat, dan serta ukuran tubuh juga lebih kecil dibandingkan dengan ukuran ayam. Pilih indukan yang memiliki pergerakan aktif dan lincah serta suara berkokok yang keras. Amati setiap bagian tubuh, jangan pada ada yang luka atau cacat. Pastikan kedua indukan dalam kondisi yang sehat dan tidak terpapar hama atau penyakit. Untuk indukan, Anda bisa menyiapkan 3 indukan betina dan 1 indukan jantan dalam satu kandang. 3. Mengawinkan kedua indukan. Setelah mendapatkan indukan yang ideal, maka tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengawinan kedua indukan. Pada tahapan ini Anda harus mengawinkan kedua indukan antara jantan dan betina agar kemudian indukan betina dapat bertelur seperti juga yang dilakukan pada cara budidaya ayam Bangkok. Tentunya perkawinan dilakukan secara alami oleh kedua indukan. Anda hanya perlu melakukan beberapa hal berikut ini. Dekatkan kedua indukan dalam satu lokasi. Saat keduanya menunjukkan rasa ketertarikan, maka perkawinan akan dapat berlangsung. Biasanya kedua indukan relatif membutuhkan waktu yang agak lama, hingga tentunya untuk melakukan perkawinan antara kedua indukan relatif membutuhkan waktu yang lama. Jika Anda memiliki lebih dari 1 indukan, maka Anda dapat menempatkan secara bersamaan. Keberhasilan perkawinan biasanya akan ditunjukkan dengan sifat indukan betina yang lebih agresif saat akan didekati oleh indukan jantan. Maka selanjutnya Anda harus siap untuk menyiapkan sarang sebagai tempat indukan betina untuk bertelur. Keempat, perawatan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, perawatan dan pemeliharaan yang harus dilakukan relatif sederhana dan hampir sama dengan perawatan dan pemeliharaan dalam budidaya unggas lainnya. Pemberian pakan. Pakan merupakan salah satu hal yang amat penting sebab pakan inilah yang merupakan sumber makanan bagi ayam hutan ini.
Pada habitat aslinya mereka bisa memakan cacing atau juga serangga yang ukurannya lebih kecil seperti semut atau jangkrik. Maka pada saat dibudidaya, jenis pakan yang diberikan dapat lebih bervariatif, misalnya saja biji-bijian atau bekatul sebagai sumber protein. Vaksinasi sangatlah penting sebab hal ini yang nantinya akan dapat mencegah virus atau penyakit menjangkiti ayam hutan yang Anda budidayakan. Pemberian vitamin. Jangan lupa juga untuk memberikan asupan vitamin. Hal ini sangat penting mengingat vitamin dapat membuat nafsu makan ayam menjadi lebih baik. Menetaskan telur ayam hutan. Nah, tentunya setelah ayam betina bertelur, maka tahapan selanjutnya adalah proses penetasan untuk kemudian mendapatkan hasil dari budidaya yang dilakukan dalam tips sukses budidaya ayam kampung. Penetasan dilakukan secara alami di mana indukan betina nantinya akan mengerami telur selama 21 hari sehingga kemudian telur menetas. Nah, itulah tadi cara budidaya ayam hutan hijau paling praktis bagi pemula. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe channel Program Usaha agar bisa upload video setiap hari dan bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.